Apa kabar saudara? Saya menjumpai Anda kembali hari ini, Rock Beloved, dimanapun Anda berada, dengan satu subtema, The Seed Time. Seed Time atau The Sowing Time, waktu untuk menabur. Saya mengambil dalam Kejadian pasal yang ke-8 ayat yang pertama sampai 22. Itu berbicara tentang Noah, tentang Nuh. Ketika ada di dalam kapal, pada saat itu Tuhan menempatkan mereka di saat air bah itu datang dan membanjiri bumi dan menenggelamkan muka bumi ini. Kalau kita melihat di ayat yang ke-6, beberapa waktu setelah air bah itu menelan bumi seisi dunia ini, dikatakan di ayat yang ke-6, saya akan baca dengan lompat-lompat sesuai dengan apa yang kita mau bahas pada saat kesempatan ini. Di ayat yang ke-6 berkata demikian, sesudah lewat 40 hari maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Saudara tahu perjalanan itu adalah perjalanan yang memang sangat menyeramkan, quote and unquote. Dan di ayat 6, sesudah 40 hari, maka Nuh membuka tingkap yang dibuatnya pada bahtera itu. Mari kita perhatikan bahwa pada saat itu, Nuh tidak bertindak gegabah. Saya memberikan poin yang pertama dari pengertian di ayat yang ke-6 ini tentang satu kata, yaitu secure, atau aman, atau kehati-hatian. Dan yang Nuh lakukan adalah sesuatu prinsip aman dan hati-hati, melihat situasi yang ada di sekitar terlebih dahulu. Kita perlu hikmat yang semacam Nuh ini. Di saat keadaan yang seperti ini, prinsip kehati-hatian dan keamanan itu perlu untuk tetap dijaga dan dipertahankan. Hal itu yang menunjukkan kepada kita semuanya sebuah keadaan tentang kapan saat yang tepat untuk kita membuka pintu bahtera daripada keluarga rumah tangga kita, rumah kita, untuk kita bisa keluar dengan aman pada saatnya nanti. Hal yang pertama yang harus kita tangkap dan sikapi adalah kata secure. Kata ini membuat saudara dan saya tetap hidup di dalam hikmat. Karena dengan demikian, dengan cara begitu, maka kita tidak akan kehilangan hikmat. Kita tidak kehilangan akal sehat di dalam segala keadaan. Don't lose sight of the common sense, kata Amsal. Jangan kehilangan pandang tentang akal sehat. Tetap Nuh pun melakukan ini di saat badai air bah itu melanda muka bumi. Bagian yang kedua daripada the seed time ini adalah sacrifice. Sacrifice itu adalah burnt offering. Pada saat Nuh keluar setelah dia membuka tutup daripada bahtera itu, dia mempersembahkan korban di ayat yang ke-20. Lalu Nuh mendirikan mezbah bagi Tuhan dari segala binatang yang tidak haram dan dari segala burung yang tidak haram. Diambilnyalah beberapa ekor, lalu ia mempersembahkan korban bakaran di atas mezbah itu. Langkah pertama ketika Nuh keluar dari bahtera itu, dia mempersembahkan korban, sacrifice, membakar korban, burn offering. Hari ini kita bicara tentang apa yang kita bakar di hadapan Tuhan. Sesuatu yang saudara menjadi dasar daripada rasa percaya saudara. Apakah engkau mempersembahkan korban pujianmu, korban ucapan syukurmu, korban daripada segala hal yang kau miliki yang terbaik, mungkin materi dan lain sebagainya?
Justru ketika saudara memberikan seperti itu, ada satu hal yang luar biasa yang Tuhan bisa kerjakan. Kemudian setelah mempersembahkan korban, berikutnya langkah yang ketiga yang dilakukan oleh Nuh adalah seed time, menabur benih. Di ayat yang ke-22, ini adalah perkataan Tuhan sendiri. Selama bumi masih ada, takkan berhenti-henti musim menabur dan menuai, dingin dan panas, kemarau dan hujan, siang dan malam. Mari kita memberanikan diri untuk kita bersikap dengan benar di hadapan Tuhan. Di dalam ayat yang ke-21, kalau kita baca, Tuhan berkata, menutup kejadian ini dengan berkata, "Then the Lord said in his heart, I will never again curse the ground for man's sakes, although the imagination of man's heart is evil from his youth, nor will I again destroy every living things I have done." Aku tidak akan menghancurkan lagi bumi ini, sekalipun aku tahu di dalam hati setiap manusia ada benih kejahatan. Tetapi aku berjanji tidak akan menghancurkan setiap kehidupan dimanapun seperti apa yang sudah aku lakukan ini. Itu adalah sebuah covenant. Mari melihat situasi ini dengan sebuah perjanjian yang Tuhan sudah tulis buat saudara dan saya di dalam tanah loh hati kita, bahwa Dia tidak akan memberikan satu bencana yang melebihi daripada apa yang Dia sudah lakukan di waktu yang lalu. Mari kita tunggu dan lihat ketika saudara mengambil sikap yang benar, bukan hanya kita mengamankan, secure our family, tapi kita juga memberikan persembahan buat Tuhan, sekaligus menyiapkan benih untuk kita tabur di musim perubahan ini. Sesuatu yang mungkin belum terpikirkan, tapi Tuhan berikan hikmat hari ini. Maka saya percaya bahwa setiap kita di musim yang berubah ini tetap akan melihat kuasa kasih dan kemuliaan itu turun atas saudara. Kemuliaan apa? Kemuliaan adalah perubahan hidup kita menjadi seperti karakter Kristus. 3 hal saya sampaikan pada saudara hari ini. Biarlah setiap apa yang kita renungkan menjadikan saudara punya langkah iman untuk berani melangkah di dalam situasi-situasi yang sulit. Karena Tuhan, Immanuel, tetap beserta dengan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.